Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok magang MBKM ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek webinar yang telah kami lakukan, yaitu bertema Digital Marketing to Grow Your Business. Selanjutnya, next. Iya, sebelum memulai presentasi kami, izinkan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Vionita Ebicayadi dengan NIM V1320081. Saya Adela Nuryanita Kisah Ramadhani dengan NIM V1320003. Saya Diantri Sukamawati dengan NIM V1320022. Saya Irsalina Nurhanifah dengan NIM V1320043. Saya Lutfi Aprilia Kartini dengan NIM V1320050. Saya Dinda Mujahida Adini dengan NIM V1320063. Saya Ramadi Wijaya Syed Abdurrahman, NIM V1320069. Saya Revinda Melia Putri dengan NIM V1320071. Saya Rizka Budadawati dengan NIM V1320072. Saya Selmi Gani dengan NIM V1320078. Baik, untuk selanjutnya. Oke, yang pertama akan dijelaskan mengenai project in time. Silakan teman saya yang bertugas. Oke, jadi ini skema project in time-nya. Nanti kita bakalan jelasin satu persatu setiap tahapan dari project in time ini. Jadi mulai dari reason, terus project proposal, setup, dan lain sebagainya kita akan jelaskan. Mungkin bisa di next. Oke, dari pertama reason ya. Reason itu alasan kenapa kita membuat project ini. Jadi yang pertama itu sarana promosi Indobarter tetap. Karena emang tujuannya dari marketing project itu adalah promosi dari sebuah brand gitu. Brand yang kita promosikan di sini adalah Indobarter gitu. Jadi di sini kita meningkatkan brand awareness dari teman-teman kalau Indobarter itu suatu bisnis yang udah bisa terpercaya gitu. Di mana kita udah bisa membuat suatu acara webinar tentang marketing dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, alasan yang kedua itu adalah menjadi sarana praktik langsung merencanakan suatu proyek. Jadi di sini kita tim MBKM juga salah satu KPI kita untuk menjalankan tugas juga dan untuk praktek kita di mana materi dari matkul ini yaitu marketing project bisa terrealisasikan dengan maksimal gitu. Jadi kita bukan cuma teori juga tapi kita juga melaksanakan prakteknya gitu. Terus untuk alasan yang ketiga itu edukasi masyarakat UMKM agar lebih paham terhadap marketing, di mana di sini kita targetnya memang mengejar audiens dari teman-teman UMKM. Kenapa? Karena UMKM sendiri itu adalah target pasar dari Indobarter gitu. Nah, jadi biar teman-teman UMKM itu penjualannya semakin maksimal, kita bantu dengan webinar ini. Dengan penjualan mereka lebih maksimal, otomatis supply yang bisa dimasukkan oleh Indobarter itu lebih meningkat juga gitu. Jadi di sini kita pakai prinsip timbal balik gitu. Jadi antara UMKM sama Indobarter seperti itu. Mungkin bisa next slide. Baik, yang selanjutnya ada project proposal. Yang pertama itu ada introduction and background to the project. Kegiatan dari workshop digital marketing sendiri ini dilaksanakan secara online selama 1 hari yang berisi tentang penyampaian materi, pelatihan, serta sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh pembicara dari bidang pemasaran digital. Lalu webinar ini dibuat agar
mampu meningkatkan kemampuan pedagang dari pasar lebihnya sendiri dan masyarakat umum dalam memasarkan produk dan memperluas jangkauan pembeli melalui teknologi digital. Selain itu, dapat menyusun strategi pengemudi online berdasarkan tujuan dan kategori produk, lalu pemanfaatan teknologi yang dalam YouTube dan Facebook Ads, seperti itu. Lalu yang kedua ada information on the person who hires within the project proposal. Nah, dari M dibantu dengan tim inovator lalu dibimbing oleh dosen pembimbing kita yaitu Pak Bian. Yang ketiga ada future sponsor, itu dari dana hibah Universitas 11 Maret. Lalu ada project result dan planning outline. Yang pertama itu kita memberikan informasi serta pengetahuan mengenai digital marketing. Yang kedua itu memberikan pemahaman mengenai bagaimana membranding sebuah usaha melalui platform digital, seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dian. Oke, selanjutnya. Next slide. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini yang kelima itu ada people and research require. Jadi di sini kita membutuhin sumber daya manusia itu sebanyak 10 orang, di mana kita membutuhin skill-nya itu terdiri dari teamwork, terus communication skill, digital marketing, social media marketing, dan project management. Di sini juga kita resource-nya itu ada teknologi, terus juga ada kendaraan, ada mesin juga, ada peralatan-peralatan lainnya, dan ada bahan atau material lainnya, seperti itu. Untuk cost estimate itu nanti di slide selanjutnya ya. Langsung next ke visibility and expect bottlenecks. Di sini konsep yang diajukan dalam proposal ini tuh insya Allah berpotensi lancar gitu, karena memang kegiatan itu dilaksanakan ini tuh nanti sangat relate dengan passion dan skill yang dimiliki oleh panitia-panitia yang melaksanakan project ini gitu. Terus konsekuensi for the organization. Jadi konsekuensi yang harus dihadapi itu ketika kita membuat project ini dan kita melakukan project ini tuh ada kebijakan yang harus kita ikuti gitu. Dan kenapa demikian? Karena dalam organisasi ini kan emang pasti terdapat hak, juga ada kewajiban, ada aturan dan tata tertib yang memang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota, seperti itu. Next. Oke, jadi di sini untuk cost estimate, di sini ada biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan webinar kemarin. Yang pertama itu ada moderator. Moderator ini jumlahnya Rp200.000, MC itu Rp200.000, untuk pembicara itu Rp900.000, dan untuk konsumsi panitia itu Rp1.200.000, dan jumlah totalnya itu Rp2.500.000. Seperti itu. Oke, langsung aja. Di sini saya mau menjelaskan mengenai project team dari tim kita sendiri, yaitu ada struktur organisasi yang terdiri dari beberapa divisi yang memiliki penanggung jawab masing-masing. Jadi saya akan menyebutkan penanggung jawabnya, yaitu yang pertama ada project manager, ada Fionita, sekretaris Irsalina, bendahara ada Diantri, divisi acara ada Adara, divisi sponsor ada Rizka, divisi multimedia ada Rama, divisi logistik ada Nida, divisi fasilitator ada Vivi, divisi tenan ada Angel, dan divisi operasional ada Revinda. Yang terakhir ada divisi keamanan yaitu Gani. Oke, next slide. Baiklah, di sini bagian project plan. Yang pertama saya akan membahas bagian konten sosial media. Nah, project plan bagian konten sosial media itu berawal dari yang pertama itu ada analisa konten kompetitor atau yang trading konten. Nah, setelah itu dilanjut dengan ITM, amati, tiru, modifikasi. Selanjutnya itu dilanjutkan dengan brainstorming tim
manakah yang benar mau yang di ATM atau enggak. Lanjut dengan edit konten, evaluasi, dan upload. Yang kedua itu ada event webinar. Nah, webinar ini project plan-nya itu kayak yang awalnya itu brainstorming, kayak mencari speaker, MC, biaya webinar dan kawan-kawannya. Terus setup FB, pamflet webinar, terus juga eksekusi. Selanjutnya ada acara eksekusi acara, selanjutnya dengan upload konten webinar di akun Instagram. Next. Selanjutnya yaitu ada project execution untuk kegiatan yang pertama, yaitu kami menyusun rancangan kegiatan workshop di tanggal 1 sampai 7 Mei. Yang kedua yaitu pembagian timeline dengan penugasan dan tema itu di tanggal 7 sampai 8 Mei. Setelah itu ada penetapan narasumber itu di tanggal 15 sampai 21 Mei, penyusunan surat dan pamflet di tanggal 22 sampai 28 Mei. Terus habis itu menghubungi narasumber dan fiksasi narasumber itu di tanggal 29 Mei sampai tanggal 5 Juni. Nah, selanjutnya itu ada menyusun proposal sponsor. Untuk menyusun proposal sponsor itu ada di tanggal 6 sampai 13 Juni. Dan selanjutnya itu ada mencari sponsor. Nah, untuk mencari sponsor itu di tanggal 6 Juni sampai tanggal 21 Juni. Untuk selanjutnya ada sounding pamflet, yaitu penyebarluasan informasi mengenai workshop yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 25 Juni. Itu kita mulai sounding, tapi sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa informasi mengenai workshop sendiri mulai pada tanggal 29 Mei sampai 5 Juni. Jadi pada tanggal 22 Juni itu udah kayak pertengahan. Jadi mulainya itu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 25 Juni. Oke, untuk selanjutnya ada cross check dan finalisasi kegiatan. Ini merupakan kegiatan ini yaitu mengecek semua keperluan untuk webinar yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 23 Juni, meliputi dari fiksasi narasumber, perizinan, dan lain sebagainya. Ada kegiatan selanjutnya yaitu ada pembuatan grup. Di sini dimulai pada tanggal 29 Mei, yaitu pada awal kita sounding pamflet. Gunanya untuk mengumpulkan peserta yang ingin mengikuti pamflet agar koordinasi kegiatan selanjutnya lebih mudah. Jadi dibuatkan grup melalui WhatsApp grup. Selanjutnya yaitu pembuatan VB, sertifikat, dan absensi peserta, yaitu pada tanggal 22 Juni sampai 23 Juni untuk keperluan administrasi dan lain sebagainya. Pada kegiatan selanjutnya yaitu ada gladi bersih dan gladi kotor dan gladi bersih. Pada kegiatan ini kita melakukan kegiatan gladi kotor dan gladi bersih untuk MC, moderator, dan operator. Karena kegiatan yang kita lakukan yaitu kegiatan workshop online. Nah, pada kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan atau hari H kegiatan workshop digital marketing, yaitu pada tanggal 26 Juni dan selesai pada tanggal 26 Juni pukul 1 WIB. Dan kegiatan terakhir yaitu ada evaluasi kegiatan yang gunanya untuk mengevaluasi keberjalanan workshop digital marketing dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. So next. Selanjutnya ada project result, yaitu di sini peran dari project management melakukan pengawasan dan evaluasi result project yang berlangsung. Nah, di sini akan dievaluasi juga dan dilihat apakah
event yang kita atau project yang kita laksanakan itu berhasil atau tidak. Ada 3 indikator, yaitu QTM, yaitu quality, time, and money. Nah, quality sendiri ini kita evaluasi dari keberjalanan project kita sendiri, apakah sudah berjalan sesuai dengan rundown dan timeline atau belum, sudah berkualitas atau belum. Dan yang time sendiri ini, apakah rangkaian acara yang sudah kita rencanakan dari awal sampai akhir itu, apakah berjalan sesuai dengan tanggal dan waktunya, ataukah ada kemoloran. Nah, di sini alhamdulillah project kita berjalan sesuai dengan timeline dan rundown, dan semuanya berjalan lancar. Dan selanjutnya ada money yang seperti tadi sudah dicantumkan anggarannya. Nah, itu apakah yang kita keluarkan itu sesuai dengan anggaran atau kurang atau lebih. Nah, alhamdulillah juga event atau project kita ini sesuai dengan anggaran yang telah kita tentukan juga. Dan di sini peran project management sendiri juga mengevaluasi hasil yang sudah ditentukan dengan sponsor. Nah, indikator-indikator ini nanti yang akan dibutuhkan untuk project result dari goals dari sponsor sendiri. Next. Dan untuk selanjutnya ada project goals. Yang pertama, menaikkan reach, membuat jangkauan Instagram dari Indobarter itu sendiri semakin luas. Ini dibuktikan dengan acara kami, webinar itu kan diikuti beberapa peserta, banyak audiens juga. Dan prosedur dari mengikuti webinar ini, walaupun memang webinar ini kita gratis, para audiens atau peserta diminta memfollow Instagram dari Indobarter itu sendiri. Dengan cara nge-follow itu, dapat menaikkan reach dari postingan di Indobarter itu sendiri. Itu kenapa salah satu project goal kita adalah menaikkan reach, dapat membuat jangkauan Instagram semakin luas. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida. Lalu selanjutnya target dari goals dari proyek kami yaitu yang pertama dengan adanya pendaftaran pendaki form yaitu menaikkan reach pada jangkauan IG. Lalu yang kedua memberikan benefit pada audiens dengan sertifikat webinar seperti itu. Iya, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.